Alhamdulillah kita mulai lagi dengan tema baru, kajian baru karena kemarin sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ringkasan sudah kita selesaikan dan sekarang kita mulai dengan kisah-kisah para nabi ya. Mungkin minta tolong Kang di share screen mungkin ya Kang, biar bisa dilihat. Insya Allah kita akan mulai kajian kisah-kisah para nabi. Kita ambil dari buku panduan Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, dan kitabnya ini sudah kami terjemahkan dan kami ringkas ya. Dan insya Allah Qisasul Anbiya ini kitabnya itu memuat banyak sekali nabi-nabi. Nah, tetapi dalam kajian kali ini kita akan fokus kepada Rasul Ulul Azmi dan Nabi Adam. Jadi kita akan membahas, insya Allah kita akan bahas semuanya, tapi perlahan-lahan kita akan bahas dulu yang prioritas, yaitu Rasul Ulul Azmi, Nabi Adam, dan beberapa nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis seperti Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Uzair, ya, kemudian kisah Ashabur Ros dan nabinya, kemudian juga kaum Yasin dan juga Nabi ya yang tidak disebutkan namanya. Kemudian Nabi Adam ya karena ini nabi yang pertama, kemudian Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita sudah bahas kemarin ya, sudah habis. Kemudian Nabi Musa ini kita bahas pembahasan tersendiri ya karena Nabi Musa uh, merupakan kisah terpanjangnya, kisah yang teratwalul kisos ya. Jadi kisah Nabi Musa merupakan kisah terpanjang dalam Al-Quran, dan ini kami sendirikan bukunya ya. Insya Allah kita akan bahas nanti, kitabnya kita sendirikan karena cukup panjang ya. Insya Allah sudah ada, dan kita akan bahas dimulai dengan Nabi Adam dahulu ya. Dan ini pun kita akan bahas ringkasan ya. Jadi kita bahas poin-poinnya, tidak semua kita bahas ya. Karena kalau kita bahas kisah Nabi Adam mungkin bisa 3, 4, atau 5 pertemuan. Tapi kita akan bahas kisah poin-poinnya saja. Baik, kita mulai dengan mungkin kita mukadimah dulu ya. Kita berusaha membahas tentang kisah-kisah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sepertiga isinya adalah kisah-kisah. Ya, bahkan kisah-kisah ini sangat penting ya kita bahas karena mengandung ibrah, hikmah, pelajaran. Itulah kenapa Al-Quran itu sepertiganya isinya kisah. Dan Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh itu ada ibrah, pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Dan makana hadisan yuftara, dan ini bukan kisah yang dibuat-buat ya, bukan kisah komik, kisah Marvel, kisah macam-macam, bukan hadisan yuftara. Ini pernah terjadi di muka bumi, walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi, tetapi dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu, wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk, rahmat, dan petunjuk, rahmat bagi orang yang beriman. Di antara faedah kisah-kisah ini sangat banyak sekali ya, kalau kita bahas sangat panjang. Di antaranya yang paling penting adalah kita membahas kisah ini bisa membangkitkan semangat hidup ya. Di antara kisah itu ada pelajaran, ada hikmah, ada motivasi, ada kesabaran. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau kita sedang lemah, sedang ngedrop, sedang kurang semangat, sedang cemas, coba baca kisah-kisah orang terdahulu, itu akan membuat kita ringan. Dan secara ilmu psikologi pun demikian ya. Secara ilmu psikologi, namanya orang ya kalau memberikan semangat dia akan membawakan kisah contoh. Dan ini dijelaskan oleh para ulama sebagaimana Imam Abu Hanifah ya, beliau mengatakan al hikayatu anil ulama wa mujalasatuhum ya, ahabbu ilayya min kasiri minal fikih. Ini Abu Hanifah mengatakan al hikayat, kisah-kisah keteladanan dari para ulama, dan itu lebih aku cintai daripada permasalahan fikih.
Jadi justru Imam Abu Hanifah, ya, pakar fikih, lebih suka tentang hikayat dan kisah-kisah. Ya, kenapa? Li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Karena itu ada adab dan akhlak. Ya. Jadi kita bisa cerita panjang lebar ya tentang masalah hikayat-hikayat dan kisah-kisah yang Imam Abu Hanifah pun suka begitu ya. Baik, kita mulai. Minta tolong di screenshot ya, di scroll ke bawah ya, Kang. Ya, ya. Jadi kita mulai dengan kisah pertama, bab ma warada fi khalqi Adam alaihissalam. Kita mulai dulu dari bab tentang kisah-kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi kita harus tahu ya kisah Nabi Adam, bahkan suatu keniscayaan ya. Kenapa misalnya kita orang Indonesia biasanya kita tahu sejarah nenek moyang kita ya. Indonesia seorang pelaut, sejarah berdirinya Indonesia ya, karena kita orang Indonesia. Nah, demikian juga kita sebagai manusia kita harus paham ya sejarah nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam. Ya, jadi kita ini eh, kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam sekaligus Nabi Nuh ya. Sebentar Kang, saya terima telepon sebentar ya, ada masukan penting. Ya, baik yang kita lanjutin ya. Afan tadi terima telepon sebentar. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi kita sampai kepada eh, nenek moyang kita ya. Jadi kita pun harus tahu nenek moyang kita adalah Nabi Adam, dan nenek moyang kita ada dua ya. Semua manusia itu nenek moyangnya dua, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam yang pertama, kemudian Nabi Nuh. Ya, jadi Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, sedangkan Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Athani, ya, nenek moyang yang kedua. Kenapa demikian? Karena ketika banjir Nabi Nuh, semua manusia saat itu tenggelam, dan yang berhasil selamat di kapal Nabi Nuh ada mereka qadarullah tidak punya anak. Ya, ada yang bilang kena wabah, dan yang hidup hanya anaknya Nabi Nuh saja. Jadi kita semua yang di muka bumi ini adalah anak keturunan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar ya. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Adam ketika Isra dan Mi'raj. Maka ketika bertemu dengan Nabi Adam, ya maka dikenalkan oleh Jibril, ini adalah bapakmu Nabi Adam alaihi salam. Ya, kemudian Nabi Adam pun mengucapkan selamat datang ahlan, anak yang soleh, nabi yang soleh, ya ibnu soleh wa nabi yang soleh. Ya, kemudian ini yang perlu kita tahu juga ya, kenapa dinamakan Adam. Ya, itu sebagian ulama menjelaskan karena diambil dari kata adimul ard, yaitu dataran atau wajah bumi. Ya, jadi kenapa Nabi Adam dinamakan Adam? Karena diambil dari adimul ard, kata-kata adim, artinya wajah atau dataran bumi.
ya, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah di bumi, ya, tanah di permukaan bumi. Ya, sebagaimana dalam hadis, Innallaha azza wa jalla khalaqa Adama yaumul jumu'ah ba'dal asr min adimil ar fasummiya Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar dari adimul ar, dari dataran bumi, maka dinamakan yaitu Adam. Seperti itu. Ini penting ya kita mengetahui bahasa Arab, dalil-dalil, karena ada orang yang kadang-kadang menjelaskan tanpa ilmu ya. Saya punya guru dulu ya, guru kedokteran, dia profesor gitu ya, profesor kedokteran ya, karena bukan ahlinya, bukan bidangnya, beliau menjelaskan dan saya dengar langsung. Beliau mengatakan Adam disebut dengan Adam karena berasal dari Adam, pakai ain. Ya, Adam itu bahasa Arab artinya tidak ada, karena sebelumnya tidak ada. Nah, tentu ini tidak tepat ya, tidak tepat tentang bahwasanya Adam dari kata adimul ard. Adim artinya wajah dataran bumi. Dan Nabi Adam ya tadi kita sampaikan diciptakan pada hari Jumat. Ya, khairu, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairu yomin tola'at alaihi syamsu yomul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Karenanya hari rayanya umat Islam, hari raya pekanannya adalah hari Jumat ya. Terkadang kita lalai ya, padahal Jumat itu banyak keutamaan-keutamaannya. Ya, terutama ba'dal asr itu ada doa yang dimustajabkan dan Nabi Adam diciptakan ba'dal asr. Ya, fihi wa fihi adkhilal jannah, dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke surga. Nabi Adam wa fihi ukhrija ilai minha. Ya, dan pada hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah terjadi kiamat kecuali melainkan pada hari hari Jumat. Seperti itu. Baik, kita mulai ya dengan ayat di sini ya. Jadi Ibnu Katsir, ini ringkasan ya, Ibnu Katsir memulai dengan, dan metode beliau adalah menceritakan kisah dengan Al-Quran. Jadi sebisa mungkin Ibnu Katsir ini memakai dalil-dalil dalam Al-Quran ya. Dan Ibnu Katsir pun membawa ayat ya, yang mengisahkan tentang penciptaan Adam, kemudian menjelaskan kedudukan Nabi Adam sampai diusir dari surga. Ya, yang pertama Ibnu Katsir membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Rob kalian berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ya, khalifah secara bahasa Arab artinya pengganti. Berarti ada sebelumnya begitu. Ya, ada sebelumnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi ada makhluk sebelumnya. Qalu, kemudian para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi yang akan merusak, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Ya, berarti secara sekilas malaikat ini punya pengalaman ya, bahwasanya dulu ada makhluk di muka bumi yang Allah ciptakan tapi malah berbuat kerusakan, tidak menjaga bumi dan menumpahkan darah. Mereka saling bunuh, saling serang. Berarti itu makhluk sebelumnya. Ya, jadi malaikat berani mengatakan hal ini ya, kenapa? Karena punya pengalaman sebelumnya. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Ya, jadi malaikat mengatakan ya sebenarnya kami sudah cukup begitu ya. Ini menurut pikiran malaikat. Ya, tidak perlu lagi menciptakan khalifah ya, di muka bumi untuk beribadah kepadamu gitu ya, dan untuk dites. Ya, maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kau tidak tahu, wahai para malaikat, seperti itu. Nah, beberapa ulama, jadi dari ayat ini ya, di muka bumi ini ada makhluk sebelum manusia, sebelum Allah ciptakan manusia. Ya, tetapi makhluk ini dia merusak bumi, bukannya menjaga ya, dan menumpahkan darah seperti itu. Banyak tafsir ulama mengatakan bahwasanya makhluk itu adalah sekelompok jin.
ya sekelompok jin ya. Jadi jin wahin katanya. Jadi jin dan hin. Hin itu kelompok jin yang lemah seperti itu. Bahkan menurut Ibnu Umar 2000 tahun sebelumnya sebelum Adam sebelum diciptakan Adam, jadi 2000 tahun sebelumnya jin menempati bumi. Ini menurut Ibnu Umar. Tapi malah merusak gitu ya. Jadi kalau kita lihat 2000 tahun sebelumnya, jadi apakah dinosaurus itu hidup di zaman Adam atau zamannya jin jadi khalifah di muka bumi? Ya, jadi kalau kita lihat hewan-hewan aneh, dinosaurus, hewan-hewan besar, ya, serangga-serangga besar yang fosilnya masih ada sekarang, ya, apakah di zaman Nabi Adam atau zaman jin jadi khalifah di muka bumi? Ya Allah Ta'ala alam. Ya, bahkan juga ada yang berpendapat bahwasanya yang jadi khalifah di muka bumi sebelumnya itu manusia purba. Ya, manusia purba yang mereka tidak punya kecerdasan sebagaimana kecerdasan manusia sekarang. Jadi wallahu alam seperti itu, tapi kita tetap kembali kepada tafsir para ulama, yaitu yang jadi khalifah dulu mayoritas tafsir ulama adalah jin gitu. Nah, kemudian karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus satu pasukan malaikat untuk mengusir mereka, ya supaya tidak menjadi khalifah di muka bumi, ya tidak menguasai bumi. Ya. Allah utus malaikat bersama iblis. Ya, iblis saat itu masih menjadi jin yang alim, namanya Azazil. Ya, sebagian mengatakan namanya Harith. Ya, Azazil, ya, dia saking alimnya selalu tinggal bersama malaikat, ngumpul bersama malaikat. Itu iblis dulu, jin yang alim. Nah, jadi dia mengutus malaikat bersama iblis juga untuk mengusir para jin yang merusak ini dari muka bumi. Ya, akhirnya para jin ini mereka pergi ke lautan, pergi ke puncak gunung, bahkan keluar angkasa. Ya, jadi mereka tidak bisa menempati tempat-tempat, dan itulah sunatullahnya ketika manusia membuka gunung, ya pergi ke laut, maka setan-setan pergi lari. Ya, mereka pergi lari ya maka mereka ke samudra, ke puncak-puncak gunung. Ya, karena mereka takdirnya sudah bukan khalifah di muka bumi lagi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan beberapa tafsir para ulama bahwasanya urutan yang diciptakan adalah pertama malaikat, Allah menciptakan malaikat dulu, yang kedua Allah menciptakan jin, baru setelahnya Allah menciptakan manusia. Ya, dan hanya tiga ini makhluk yang memiliki ruh dan jiwa, ya, dan akal tentunya ya, walaupun ada yang akalnya rendah. Ya, sehingga kalau ditanya apakah ada alien, ya apakah ada alien gitu, maka secara zuhir tidak ada. Ya, karena Allah hanya menciptakan malaikat, jin, manusia. Untuk hewan yang bisa hidup, punya ruh, dan bisa bisa eksis seperti itu. Ya, Allah Taala alam. Ya, ringkasnya seperti itu. Ya, ya. Ya. Kemudian kalau tadi ya, kalau tadi sebelumnya kita jelaskan bahwasanya yang jadi khalifah di muka bumi adalah jin. Ya, mereka memang tinggal. Jadi jin ini mereka tinggal di muka bumi sebelum Nabi Adam. Ya, mereka jadi khalifah, mereka tinggal seperti kita, mirip. Ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang alim, ada yang apa, tinggal seperti kita. Hanya saja mereka malah berbuat kerusakan. Karena secara umum jin ini akalnya lebih lemah. Ya, jadi mereka antara manusia dan hewan gitu. Ya, mereka tentu banyak berbuat kerusakan jadinya seperti itu ya. Nah, kalau Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia, maka beberapa ulama berpendapat nenek moyangnya jin namanya Jan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, dan kami telah ciptakan jan dari api yang sangat panas. Jadi ada yang berpendapat jan adalah uh, bapaknya atau nenek moyangnya jin. Dan ini salah satu pendapat ya, sebagaimana disebutkan al-janu huwa abul jin. Jan adalah nenek moyangnya jin. Kama anna Adam abul bashar. Sebagaimana Adam bapaknya nenek moyangnya manusia. Seperti itu. Ya. Jadi ya, kita perlu dari sini kita paham bedanya jin
iblis, setan, sama jan. Kalau jan itu adalah nenek moyangnya jin menurut pendapat beberapa ulama. Kalau jin itu adalah ya jenisnya kayak manusia. Sedangkan iblis adalah kana minal jin, dia merupakan sosok ya, merupakan kayak sejenis ya salah satu dari jin gitu, sebagaimana misalnya Budi salah satu manusia gitu ya. Nah, hanya saja khusus iblis ya, dia ditangguhkan umurnya, dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Ya, sedangkan setan itu adalah sifat, bisa manusia bisa jin. Ya, jadi setan adalah sifat ya, bisa manusia bisa jin. Ya, sebagaimana Allah berfirman, syayatinul insi wal jin. Setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, itu kita harus bisa paham bedanya. Ya. Nah, eh, sebagian mengatakan bahwasanya itu ya dalilnya adalah khalifah pengganti. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dikasih gelar khalifah Rasul, pengganti Rasul. Jadi gelarnya As-Siddiq saat menjadi hal itu adalah saat itu menjadi khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Ya, kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar itu gelarnya khalifatul Rasul. Jadi penggantinya Nabi Rasul gitu. Dua kali kata khalifahnya. Nah, maka ketika tidak dua kata ini tidak efektif, maka digantilah menjadi Amirul Mukminin. Jadi istilah Amirul Mukminin sejak zamannya Umar bin Khattab. Ya. Dan khalifah di sini adalah pengganti jin sebelumnya yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dan malaikat pun berhujah demikian gitu. Nanti akan merusak seperti itu. Dan ternyata dugaan malaikat tidak benar karena Allah lebih paham. Ya, Allah lebih paham, Allah menciptakan Adam dengan akal. Ya, meskipun ada nafsu, ada akal. Dan Nabi Adam, keturunan Adam bisa bertaubat. Makanya ada yang mengatakan Nabi Adam lebih mulia setelah bertobat. Ya, lebih mulia setelah bertobat seperti itu. Ya, jadi meskipun sekarang manusia terlihat ya berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi tidak separah bangsa jin saat itu. Benar-benar hancur bumi. Ya, setidaknya manusia masih ada yang peduli dengan lingkungan, masih ada manusia yang baik, dan masih ada manusia yang berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ya, bahkan itulah kenapa Allah utus Nabi, Rasul, dan sebagainya. Ada orang-orang soleh. Ya, seperti itu. Dan terkait dengan penciptaan Nabi Adam, ya jadi Nabi Adam ini ya kita lihat sejarahnya tentu diciptakan dari tanah. Dan ternyata ada proses dan ada rincian. Nah, ini perlu diketahui oleh yang sudah belajar agama, yang udah ngaji ya. Mungkin awam tahunya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, tetapi kalau pakai rincian Nabi Adam diciptakan dari tanah plus air. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu minal ma, ya. Jadi semuanya kami ciptakan dari air, dari unsur air gitu ya. Dan ternyata Nabi Adam memang utamanya tanah tapi ditambah dengan air. Sebagaimana Allah berfirman, Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kami menciptakan mereka dari tin, tanah lazib, tanah liat. Yang namanya tanah liat itu ada airnya, ada unsur airnya seperti itu. Baru ditiupkan ruh. Kemudian juga ternyata Nabi Adam diciptakan dari campuran berbagai macam tanah di muka bumi. Ya, jadi campuran berbagai macam tanah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adama min qaddatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari genggaman semua tanah yang ada di muka bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka datanglah anak cucu Adam sesuai dengan keadaan tanahnya. Faja'a minhum ala ahmar. Ya, ada yang warna merah, wal abyad ada yang putih, wal aswad ada yang hitam ya. Sebagaimana kita tahu warna tanah itu beda-beda ya. Macam-macam di muka bumi ini ya, ada merah, putih, kuning, ya hitam. Begitu juga pasirnya ya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau tergantung lumutnya di permukaan bumi. Itulah yang menyebabkan anaknya Adam ada yang warna putih, hitam, merah, rambutnya, kulitnya. Wabaina dzalika, dan ada pertengahan-pertengahan juga campuran dari semuanya.
Ya, ada juga yang pertengahan. Kemudian wazalika as-sahlu wal jaz wal haznu wal habith wat tayyib. Di antara tanah itu ada yang lunak keras, ada yang tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik. Nah, begitulah karakter Nabi Nabi Adam seperti itu. Ya. Jadi ya, dan Allah tadi ya tadi disebutkan bahwasanya Allah menciptakan Adam dari tanah dengan tambahan air. Jadi tambahan air ya sebagaimana Allah berfirman, huwallazi khalaqa minal ma'i basharan, dan demikianlah Allah menciptakan manusia dari air. Ya, faja'alahu nasaban wa sihra. Kami jadikan dia punya keturunan dan sihir menantu dan sebagainya karena pernikahan gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat urutannya, pertama Allah itu mengambil semua tanah di muka bumi, ya ada yang macam-macam warnanya, kemudian dicampur dengan air, maka inilah menjadi tin, ya tin lazib, tanah liat ya. Karena kalau tanah saja bahasa Arabnya turab, tanah yang kering ya, debu turab, ya jadi agak basah. Kemudian tin ini dibiarkan menjadi kering, menjadilah hamaim masnun, menjadi tanah yang dia berbau karena dibiarkan kering. Kemudian setelah itu dibiarkan menjadi kering lagi seperti tembikar. Ya, tembikar, seperti tembikar. Barulah dari tanah kering tersebut Allah tiupkan ruh dan Allah ciptakan Adam. Ya, jadi ini proses ya penciptaan Nabi Adam. Ya, bagi yang sudah belajar agama, insya Allah lebih paham. Ya, kita bukan orang awam ya. Dan dalil-dalilnya adalah sebagaimana ucapan iblis, ana qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, katanya iblis, aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tin, tanah. Disebutnya tadi ya, min tinil lazib, tanah liat. Ya, seperti itu. Kemudian dibiarkan dia mengering, ya, maka menjadi hama masnun, tanah liat yang tanah kering ya, berasal dari lumpur yang bau. Ya, yang dia bau ya, karena kalau tanah dikasih air dia mengeluarkan bau ya. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min solsolin min hama'im masnun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, sol-sol, min hama'im masnun, lumpur yang bau. Jadi ketika dicampur dengan air, ya dia menjadi lumpur dan mengeluarkan bau. Ya, mengeluarkan bau. Kemudian setelah itu dibiarkan mengering menjadi tembikar. Sebagaimana Allah berfirman, wa khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Kami menciptakan manusia dari tanah kering seperti fakhar, tembikar. Nah, barulah seperti tembikar itu barulah Allah ciptakan Adam, tiupkan. Ya, seperti itu. Ya, ini fase-fase bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam sebagaimana ada dalam dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, ya seperti itu. Ya, baik. Kemudian setelah itu ya, dan Nabi Adam ini Allah ciptakan dengan tangannya. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Ya, sebagai ya, sedangkan yang lain-lainnya itu Allah ciptakan dengan ucapan. Allah sekedar mengucapkan kun saja. Ya, kun fayakun. Maka jadilah dia. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menginginkan terjadi sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah ia. Ya, tetapi khusus Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Ya, seperti itu. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Demikian juga ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya, jadi ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung, menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana dalam beliau mengatakan, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Al-arsh, jannatu adan, adam wal qalam. Ya, jadi 4 yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, arsh, ya, yaitu surga Aden, Nabi Adam, dan kolam pena, seperti itu. Sedangkan yang lain adalah kun fayakun. Ada juga yang mengatakan Allah ciptakan Taurat dengan Allah tulis Taurat dengan tangannya. Wallahu taala alam, seperti itu. Ya, jadi ini proses penciptaan
Nabi Adam ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat selanjutnya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, allama Adam, maka Allah mengajarkan, ya Allah akan mengajarkan Adam dengan nama-nama. Maksudnya Allah mengajarkan Nabi Adam dengan ilmu. Ya Allah ajarkan Adam dengan ilmu. Ya memuliakan Adam dengan mengajarkannya ilmu. Kullaha semuanya. Thumma aradahum. Kemudian Allah memaparkan. Ya arada itu bisa juga mempresentasikan, menunjukkan di depan para malaikat. Ini loh, Nabi Adam aku ciptakan, kemudian aku ajarkan semuanya kullaha. Dan Nabi Adam memiliki ilmu, ya ilmu. Kemudian di depan para malaikat arodo, ya dan bahasa Arab kalau kata arodo itu berarti mempresentasikan, memampangkan di depan orang yang berakal, ya berakal, ya. Ya, kemudian faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin. Kalau kalian bisa, ya beritahukan aku nama-nama semua ini. Kalau kalian memang benar-benar jujur. Jadi Allah juga dalam tanda kutip ya menantang para malaikat, kalau kalian bisa seperti Adam ya kasih tahu nama-nama ini semuanya. Ya jadi ilmunya sebagaimana Nabi Adam. Beberapa ulama menafsirkan apa yang diajarkan Allah ya kepada Nabi Adam alamal asma adalah pertama nama-nama yang dikenal seperti manusia, nama hewan, nama tanah, nama laut, nama gunung, hewan dan sebagainya, nama-nama makhluk yang ada, benda-benda di alam semesta ini, ya dan bagaimana ilmunya, kullaha semuanya Allah ajarkan, ya binatang, burung dan sebagainya, bahkan nama-nama para malaikat, ya Allah ajarkan ya kepada Nabi Adam seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sejak Nabi Adam manusia itu mulia dengan ilmu. Ya, manusia itu mulia dengan ilmu ya, bukan sekedar dengan mulia dengan apa namanya dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya. Memang bisa, tetapi yang paling utama adalah ilmu. Ya, mulia dengan ilmu seperti itu. Kemudian akhirnya malaikat setelah mengatakan, ya kita lanjutkan ayatnya, akhirnya malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat pun mengakui bahwasanya eh, malaikat ya tidak bisa eh, sebentar Kang ya. Saya terima telepon lagi sebentar ya. Ya, Afan. Ya, Afan ya terima teleponnya, Masya Allah. Jadi harus ready emang nih. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Kemudian malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian malaikat pun mengatakan ya maha suci engkau, tidak kita kami nggak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Ya sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana.
Dan ini penting ya, malaikat kita lihat ya, malaikat makhluk yang tidak punya nafsu. Ya, jadi malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu dan punya akal. Sedangkan jin punya nafsu dan punya akal, tapi akalnya di bawah manusia. Seperti itu, ada yang mengatakan akalnya jin di antara manusia dan hewan. Seperti itu ya. Dan malaikat tak punya nafsu, maka malaikat pun tidak punya apa ya, dia terus beribadah ya. Maka malaikat pun mengatakan tidak tahu. Ya, tidak macam-macam, nggak kayak kita ya. Kita kan punya nafsu ya. Kita bilang nggak tahu tapi ada-ada. Ya, tapi kita bisa belok sana belok sini. Memang sih saya nggak tahu, tapi begini, tapi begini, tapi begini gitu ya. Itu manusia. Tapi malaikat benar-benar mengatakan la adri, saya tidak tahu. Nah, makanya la ilma lana. Makanya sebagian ulama mengatakan la adri nisful ilm. Ya, ucapan la adri, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Ya, setengah dari ilmu seperti itu. Ya, oke. Eh, Kemudian qala ya kita lanjutkan ayatnya sedikit ya. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, berikanlah, sekarang kasih tahu ke mereka semua nama-nama tersebut. Falamma ambahum bi asmaihim, tatkala Nabi Adam memberitahu, maka barulah sadar para malaikat. Akhirnya Allah berfirman, qala alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui yang gaib di muka bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, aku mengetahui kalian apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, seperti itu. Ya, baik, mungkin Kang, kita cukupkan ya Kang, insya Allah materinya 45 menit. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah kita lanjutkan besok terkait dengan apa namanya proses sujudnya malaikat kepada Nabi Adam gitu. Ya mungkin kita efektifnya mungkin kita bisa tanya jawab Kang. Mungkin ada yang mau tanya jawab tentang Nabi Adam boleh. Ada yang penasaran juga boleh insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Rehanul Bahran Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materinya. Tentunya apa yang disampaikan beliau menjadi tambahan wawasan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, insya Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu jamaah pahala mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi yang memiliki pertanyaan tertulis, ya bisa langsung dijaprikan saja ke PJ pertanyaan ya. Sekali lagi, yang memiliki pertanyaan tertulis, didahulukan sesuai tema, tapi yang tidak sesuai tema juga boleh, silahkan dijaprikan saja ke PJ pertanyaan. Atau bagi yang ingin bertanya langsung bisa dengan menekan tombol reaksi di bawah ya Bapak Ibu ya, yang lambang hati itu. Lalu kemudian mengangkat tangannya, nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz secara interaktif. Persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, falyatafadhol. Baik, bisa sambil menunggu, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk Ustadz ya. Dibacakan dulu Ustadz ya. Ya, Baik. silakan. Bismillah, pertanyaan pertama ini Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam, apakah proses yang tadi Ustadz paparkan itu bersifat hakiki atau majazi Ustadz? Apakah berdosa bila kita membayangkan seperti seseorang yang sedang membuat sesuatu dari tanah liat? Atau justru kita dilarang untuk membayangkannya sebagai penjagaan terhadap akidah? Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Ya, baik ya. Apakah penciptaan Nabi Adam majazi atau hakiki? Tentu hakiki ya, jadi bukan majazi. Jadi semua itu semuanya hakiki. Ya hanya saja itu adalah perkara yang tidak bisa kita ketahui sekarang ya. Tidak ada videonya, tidak ada apanya. Kita imani saja. Yang jelas manusia ada gitu. Ya manusia ada, semuanya hakiki semuanya. Semuanya Allah ciptakan ada dan manusia ada sampai sekarang, keturunan Nabi Adam seperti itu. Ya mungkin demikian insya Allah Kang. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas paparan materinya. Taib, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz izin bertanya, Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, tapi kenapa ditempatkan ke surga Ustaz? Ya, jadi uh, firman Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu rencana ke depannya.
Ya, jadi jailun ya itu menggunakan apa namanya isim fa'il yang menunjukkan masa akan datang. Ya. Jadi memang Allah memberitahu pada mereka rencananya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ya dan apa namanya Allah nanti Allah akan tahu ya nanti Allah tahu masa depan bahwasanya Allah akan menjadikan Nabi Adam itu melanggar aturan ya akhirnya diturunkan ke bumi seperti itu. Ya, jadi Allah udah tahu ke depannya bagaimana, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ya, masih ada waktu insyaallah taala. Yang ingin bertanya baik pertanyaan secara tertulis maupun yang pertanyaan secara langsung, kami persilakan ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz masuk. Ustadz, apakah orang yang meyakini teori evolusi yang menyatakan nenek moyang manusia itu adalah sejenis kera, apakah itu berdosa atau justru bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran? Syukron Ustadz. Tentu tidak benar ya, bahwasanya nenek moyang manusia dari kera. Ya, tentu kita jelas ya secara dalil agama dan kita percaya bahwasanya kita dari Nabi Adam. Nah, tetapi ini ada poin pertengahan. Memang secara sains itu sudah terbukti bahwasanya adanya manusia purba. Ya, manusia purba yang bentuknya mirip kayak kita, ya, tetapi dia mungkin tidak seperti kita ya, mungkin agak bungkuk, agak berbeda sedikit. Ya, manusia purba memang ada ya. Jadi mereka tidak seperti kita dan infonya otaknya lebih kecil. Ya, jadi mereka secara sains itu ada mereka gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti manusia purba itu kemudian jadi Adam, jadi manusia itu tidak ya. Semua manusia dari Adam. Ya, jadi kalau mau pertengahan ya informasi pertengahan kita akui ada manusia purba, ya ada manusia purba yang mereka itu otak dan IQ-nya di bawah manusia dan mereka pun ya kehidupannya ya seperti itu ya. Mereka tidak punya peradaban ya, tidak punya tulisan, tidak tulisan yang berarti dan sebagainya. Kita akui mereka ada karena terbukti secara sains, tetapi bisa jadi mereka kemudian punah, binasa, kemudian Allah turunkan Nabi Adam di muka bumi. Seperti itu ya. Jadi kita sikap pertengahan nih. Tidak berarti ada manusia dari manusia purba, enggak. Apalagi dari kera tidak. Oke, demikian insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, sekali lagi kami persilakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan tertulis bisa langsung dijaprikan saja ke PJ pertanyaan dan yang ingin bertanya langsung bisa dengan menekan tombol reaksi di bagian bawah yang berlogo hati, react itu, kemudian mengangkat tangannya. Nanti insya Allah akan bisa langsung mengajukan pertanyaannya interaktif kepada Al-Ustaz Bapak Ibu ya. Kami persilakan, falyatafadhol. Taib, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Eh, Afwan Ustaz, apakah sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan dari cahaya atau nur sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Adam? Syukran Ustaz. Jadi riwayat ya, memang ada riwayat begitu Nabi Muhammad diciptakan dari Nur Muhammad. Tapi pendapat terkuat riwayat itu doif atau lemah. Ya, yang jelas Nabi Muhammad SAW keturunannya Nabi Adam. Ya, bukan diciptakan dari Nur Muhammad. Ya, bahkan ada hadis ya bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengeluarkan dari punggung Nabi Adam semua anak-anaknya. Ya, dan itu disimpan ruh-ruhnya disimpan dalam alam tertentu Allah yang lebih tahu ya. Kemudian Allah mengatakan alastu birabbikum. Kemudian Allah mengatakan kepada semuanya, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala, iya, seperti itu. Ya, tapi itu di alam ruh ya. Beda dengan alam kita sehingga kita mungkin nggak tahu seperti itu. Allah alam. Tetapi yang membuat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Adam bukan karena diciptakan dari nur, karena memang Allah lah yang menjadikan beliau sebaik-baik sayyidnya para nabi.
ya, karena ilmunya beliau ujiannya lebih berat ya, karena Allah memberi begitu. Mungkin demikian insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz, barakallah atas jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, berapa tinggi Nabi Adam alaihissalam saat pertama kali diciptakan menurut hadis? Bagaimana tadi Kang? Agak putus-putus Oh, kan? nah Ustaz. Diulang. Pertanyaan Ustaz, afwan sebentar. Bismillah Ustaz, izin bertanya, berapa tinggi Nabi Adam alaihissalam saat pertama kali diciptakan menurut hadis? Ya, nanti kita bahas terkait hal ini ya. Tapi tak apa-apa kita spill di awal. Ya, disebutkan adalah situ naziro. Ya, Nabi Adam tingginya 60 hasta. Satu hasta itu satu lengan bawah. Ya, lengan bawahnya orang Saudi berarti ya di zaman itu. Zamannya Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan 60 cm, 30 cm. Berarti 60 hasta adalah 30 meter. Ya, jadi setengah meter ya. 60 hasta berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam dan terus turun dan adalah jadilah seperti sekarang. Dan sisa-sisa makhluk yang tinggi zaman dulu masih ada seperti bangsa Irom, kaumnya Nabi Lut, Nabi Soleh yang mereka itu memahat gunung dan itu jelas ya gunungnya tinggi-tinggi, bangunannya tinggi-tinggi ya, pintu masuknya tinggi menunjukkan mereka orang-orang yang tinggi. Jadi 30 meter itu terus menurun akhirnya tinggi seperti sekarang. Ya, adapun secara sains sekarang, secara sains ini fakta ini tidak bisa dibuktikan. Ya, sains tidak mendukung. Ya, kenapa? Karena kalau ada orang yang tingginya 30 cm di zaman sekarang, 30 meter zaman sekarang, maka tubuhnya tidak bisa hidup ya. Karena bagaimana pertama itu pasti beratnya sekian ton. Maka bumi akan bergetar setiap dia jalan. Ya, kemudian jantungnya memompa dengan gravitasi sekarang nggak bisa seperti itu. Ya, kalau dia membesar tidak bisa. Ya, bagaimana bisa ya darah tekanan dengan gravitasi sekarang dan kandungan oksigen sekarang. Ya, itu sains ya. Tetapi kita tetap beriman bahwasanya dulu Nabi Adam tingginya 60. Ya, dan tentu saja kita nggak tahu ya keadaan bumi sekarang karena keadaan bumi di zaman dulu bagaimana. Bisa jadi keadaan bumi di zaman dulu itu mendukung ya hidupnya manusia yang tingginya 30 meter. Apalagi secara teori bumi itu sudah berapa kali berubah ya. Sudah berubah, ada teori mengatakan sudah punah 6 kali, sudah berubah macam-macam, atmosfernya berubah-ubah, udaranya bahkan sepertiga, oksigennya sampai 30 sekian persen. Ya, makanya ditemukan capung-capung raksasa, ular-ular raksasa gitu dan sebagainya. Ya itu ada fosilnya ya, capung raksasa, ulat-ulat ya, ulat-ulat yang biasanya kecil, ulat-ulat raksasa ya, kalajengking raksasa seperti itu ya. Jadi sains tidak mendukung sekarang ya, tapi kan sains belum tahu ya bagaimana keadaan bumi seperti dahulu, bagaimana bisa jadi atmosfer keadaan bumi dulu mendukung manusia bisa hidup dengan tinggi 60 cm, 60 meter, 30 meter gitu. Wallah taala intinya ya, karena kita tetap beriman seperti itu. Wallah taala. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Jika tidak ada, mungkin insya Allah dicukupkan saja Ustaz ya. Seperti ini nih, apa? Ini ada pertanyaan masuk Ya. Ustaz ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sore hari ini Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Di manakah tengkorak Nabi Adam dikuburkan Ustaz? Mungkin. Ya, walau alam tidak ada yang tahu ya di mana Nabi Adam dikuburkan. Tidak ada riwayat yang sahih dan tidak ada hadis sahih tentang hal ini. Wallahu taala alam. Ya, adapun Hawa ya ada riwayat khurafat ya dikuburkan di Jeddah. Makanya saya pernah ke Jeddah ya. Kemudian lewat lapangan yang panjang sekali. Ya, lapangan panjang tanah kosong. Kemudian mereka bilang ini kuburannya Hawa. Saya pernah ditunjukkan. Dan ini jelas ya, kayak tidak ada asalnya, itu cuma sekedar ya wawasan lah gitu ya, kita jangan langsung percaya.
Ya, mungkin demikian insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya insyaallah taala. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Iya, jazakumullah khairan. Baik, nampaknya itu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Langsung insyaallah sepertinya dicukupkan saja untuk sehari-hari Iya, ini Ustaz. iya baik insyaallah. Saya cukupkan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al Ustaz Dr. Rehanul Bahran hafizahullah taala atas pemaparan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bisa menjadi manfaat yang besar bagi kita semua, tambahan wawasan, tambahan ilmu dan juga kebaikan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, senantiasa memberkahi ilmu dan juga usia beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk nanti bisa berjumpa kembali dengan beliau di kajian yang akan datang insyaallah taala. Kami mengucapkan pula jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jamaah pahala mengaji yang telah mengikuti kajian ini baik melalui Zoom meeting maupun juga yang ikut menyaksikan di channel YouTube kita secara streaming. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan insyaallah. Kami mengucapkan pula jazakumullah khairan kepada seluruh kru dan staf yang bertugas demi terselenggaranya kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita sore hari ini dan memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa di kajian Selasa sore yang selanjutnya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.